tidak semua orang bisa menjalankan topo laku, karena daripada topo laku lebih baik dipakai untuk tidur di rumah daripada orang yang bertopo laku lebih baik untuk bekerja. Hingga di zaman sekarang apabila ada orang mengembara, ada orang musafir mencari ilmu atau mencari Tuhan, atau mereka beribadah, maka orang itulah orang yang istimewa, karena di zaman sekarang tidak ada orang-orang yang peduli kepada topo laku. Hampir semua orang hanya tertarik kepada kebutuhan keluarga, kebutuhan kita, kebutuhan untuk mencari ekonomi, kebutuhan untuk mencari harta. Adapun apabila ada orang yang masih peduli kepada pendekatan kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, maka merekalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang istimewa. Sehingga orang-orang tersebut, orang-orang penghamba kepada Tuhan, selazimnya kita harus membantu apabila ada orang yang bertamu ke rumah kita, maka setidaknya kita menghormati dan kita memberikan makanan apabila kita punya makanan, setidaknya kita kasih minum dan penghargaan, agar semua yang kita lakukan ini selalu diberikan ya ridho-ridho, diberi pengayuman, keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberikan keberkahan dan pahala oleh Sang Pencipta alam. Teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, sehingga yang ternyata bahwa ajaran-ajaran daripada nenek moyang kita memang berbudi luhur, sehingga ajaran-ajaran dari guru saya untuk saya bertopo laku atau topo mengembara ternyata hanya mendidik iman kita, hanya mengajak agar iman kita menjadi orang-orang yang rendah diri, orang-orang yang baik hati, dan orang-orang yang berbudi luhur. Karena dari cerita yang saya ceritakan tadi, bahwa ada sosok orang yang mereka sengaja ngiming-ngiming bahasanya, jadi satu keluarga makan semua, satu keluarga itu bersenang-senang, padahal pada saat itu ada tamu yang membutuhkan air, ada tamu yang membutuhkan misalkan rokok, ada tamu membutuhkan makanan yang mereka satu hari tidak makan. Namun mereka tidak peduli sama sekali. Maka ini sebagai penggambaran apabila kita ini ada tamu siapapun, baik mereka yang mengembara dan tidak mengembara, mereka musafir atau mereka yang tidak musafir, apabila mereka berjalan kaki, tentu mereka orang jauh. Maka apabila mereka berjalan jauh, sehendaknya kita memberikan minuman, makanan, dan sebagainya. Syukur-syukur kita bisa memberikan uang sedekah agar untuk meneruskan perjalanannya. Demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan sebagai motivasi kita agar kita menjadi orang yang selalu berbudi luhur, agar kita menjadi orang yang baik, agar kita menjadi orang yang berbudi luhur, baik luhur di lahir ataupun luhur di batin. Sehingga agar kita ini menjadikan hamba, tidak hanya hamba-hambaan saja, kita hamba-hamba yang istimewa, hamba-hamba yang benar-benar dikasih dan diperhatikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi itulah pembicaraan kita pada malam hari ini terkait dengan laku roso. Memang laku roso ini tidak mudah untuk dilakukan teman-teman, apalagi dewasa ini kebutuhan ekonomi juga semakin sulit, utamanya bagi orang-orang pedesaan seperti ini atau orang-orang yang sudah berumah tangga. Tentunya mereka akan mengutamakan mencari ekonomi atau mengutamakan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dari laku Mbah Kintul Joko Montro yang pernah beliau alami, ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, pentingnya kita mengasihi sesama kita, baik itu orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kenal. Waspada itu penting teman-teman, tapi kita tuh bisa melihat ini orang baik, ini orang buruk. Jika ada orang baik yang butuh pertolongan, tentunya kita juga harus meringankan tangan kita teman-teman, supaya kelak mungkin di saat kita membutuhkan pertolongan juga ada orang yang akan menolong kita. Ada yang ingin jenengan sampaikan lagi? Terima kasih. Memang apabila kita mempelajari daripada peninggalan nenek moyang, terutama ilmu leluhur, kadang-kadang kita sulit dijalankan. Namun apabila dijalankan, tindakan manusia akan semakin lama, akan semakin baik, karena tertanam dengan budi yang luhur. Sehingga seperti kisah yang kita sampaikan tadi hanyalah agar kita menjadikan orang-orang yang baik, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terpuji. Perjalanan dari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh nenek moyang itu semata-mata bahwa kita akan menjadi orang-orang yang baik. Niscaya apabila kita baik, tentu kita nanti akan beruntung, baik beruntung di dunia atau untung di alam akhirat nanti. Cukup sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Sugeng Rahayu. Rahayu ingkang samya pinanggih. Amin.